Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar persekutuan kita pada hari ini, Minggu 2 Maret, di Minggu Estomihi. Mari kita buka Alkitab kita, yaitu firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal yang ke-34, dimulai dari ayat yang ke-29 dan berakhir pada ayat yang ke-35. Saya akan bacakan secara seutuhnya. Mari kita ikuti dalam hati. Bapak, Ibu, saudara-saudara, demikian dikatakan di sana. Dua loh batu yang baru. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya lah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, maka kulit muka Musa bercahaya. Maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikian kebenaran sabda pembacaan firman Tuhan. Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita masuk di Minggu Estomihi, engkaulah bukit batu dan pertahananku. Sehoma gabe partano batoan, katakan dalam bahasa Batak Tuba. Sebelum kita sampai kepada penerjemahan refleksi dari firman ini, karena kala ini kita bersama-sama dengan anak katekisasi sidik. Mulai hari ini mereka sudah belajar, bahkan sudah memilih pengurus-pengurusnya semuanya. Tentu itu bahagian daripada proses pembelajaran bagi mereka untuk 1 tahun 2025 ini. Karena di ibadah sore ini agak jarang ada paduan suara, kesaksian vokal grup, kor. Tapi untuk ke depan, mulai minggu depan, perguru malua, anak katekisasi sini, tidak bisa ditawar-tawar, harus ada paduan suaranya. Apakah itu vokal grup, apakah itu vokal solo, minggu depan di ibadah sore harus ada dan harus diusahakan. Ya, tidak bisa tawar-menawar. Kok nyari minggu yang akan datang harus ada. Apakah itu vokal solo, trio, bahkan paduan suara, ya. Dan untuk kedepannya juga bahwa katekisasi sidi yang 31 orang, sudah 31, siapa ketuanya jadinya? Sudah ada diangkat ketuanya? Oh ya, Samuel ya. Oke, Samuel. Ya, Samuel ketuanya wajib mengikuti ibadah sore. Walaupun pagi jam 7 tadi misalnya sapa sama bapak mamanya, sama orang tua, karena jam 2 harus
KTI dan sore begini wajib untuk mengikuti ibadah sorenya dan harus diabsen karena kebersamaan kita itu perjanjian kita di hadapan Tuhan bersama dengan Perhalado, tim pengajar. Untuk itu, untuk mengisi paduan suara, walaupun ini secara cepat, Amang Pendeta mau meminta kepada semua anak didik untuk boleh saya undang bangkit berdiri. Ya, semua bangkit berdiri. Di mana saja nggak apa-apa, nggak harus sama ya. Ya, untuk minggu depan duduknya tidak bisa berserakan begini. Ya, kalau memang muat di yang ini 1, 2, 3, 4, 5, ya 5 kali 4 karena bangku kita ini dirancang 4 orang ukuran Indonesia, ya. Nah, kalau ada di luar itu mungkin disesuaikanlah size-nya. Sudah ya, ketua Pak Bang Samuel. Ya, mohon karena ini belum ada paduan suaranya, kalau paduan suara kan sudah harus sama barisannya. Ya, walaupun saudara ada 2-3 grup cara berdirinya, ganti dari paduan suara kita kan ini enak. Tadi pagi saya juga mengundang Bapak Ibu kita yang ibadah pagi untuk menyanyikan ini, walaupun singkat tapi hanya 2 ayat nggak apa-apa lah. 2 ayat juga kalau boleh diulang-ulang masih enak. Kidung Jemaat nomor 14. Iya. Kita akan mendengarkan pujian Parguru Malua Amanginang, Kidung Jemaat nomor 14. Karena ini ada sedikit alunan-alunan bukan orang Batak, yang pasti di sini buat lagu Kireta Dei Pulau Sawo. Nah, jadi ada alunannya agak sedikit-sedikit kejawaan lah. Oke, silakan Bang Kevin. Kalau bisa Kak Marta juga ikutin tapi jangan kuat-kuat biar kita tes suaranya apakah mereka ini, karena tadi saya lihat dari depan anak-anak perempuan ini ada yang diam tidak bernyanyi. Sekarang harus bernyanyi semua. Nah, kita mendengarkan Amanginang suara mereka paduan suara dan minggu depan harus ada dipertanggungjawabkan oleh ketuanya. Silakan. Oke, terima kasih. Ya, mari kita tepuk tangan kepada anak-anak kateisasi sini. Ya, silakan duduk. Ya, itu permulaan dari anak kateisasi sini. Untuk minggu depan dipersiapkan lagu-lagunya. Kalau di Kidung Jemaat juga tidak apa-apa. Di Kidung Jemaat kita itu kaya. Kidung Jemaat HGBP juga ada, Kidung Jemaat Yamuger sudah ada juga di situ lagu Korea, lagu bernuansa negro, Jawa, bahkan apa ya, Berstagi apa lagunya itu. Nah, ada.
Ada diciptakan itu bagian daripada datang hama, ada di sana. Nanti kalau misalnya tidak ada lagunya, susah mang lagunya, banyak lagunya. Yang Kidung Jemaat itu banyak, kalau memang belum ada partiturnya. Oke, ditanggung jawab oleh ketua Abang Samuel untuk kedepannya, ya, karena nanti kita akan boleh berbagi dan setiap sore harus ada, tidak bisa ditawar-tawar, harus ada. Apakah itu paduan suara, apakah itu vokal solo, apakah itu trio untuk keujian kepada Tuhan. Amin. Ya, bisa dipertanggungjawabkan itu Pak Ketua Samuel? Ya, Ketua Samuel. Wakilnya siapa? Siapa namamu, Dek? Penol. Oh ya. Sekretaris Hieril Boru Pasaribu, sekretaris. Bendahara Hanesa Boru Manurung. Apalagi ada lagi, seksi-seksinya sudah pasti ada ya. Seksi humasnya, seksi kerohanian terlebih. Ya, bekerjalah dengan sebaik-baiknya, menjadi tim yang baik ya, harus tim, jangan bekerja sendiri-sendiri. Ya, jadi terpuji nama Tuhan bahwa di tahun ini saudara menjadi bagian dari pelayanan. Dan ibadah sore mungkin akan diberdayakan juga saudara-saudara menjadi penerima tamu sesuai dengan kebutuhan. Ya, ada mereka 31 orang. Yang satu orang, apakah sudah ada di sini? Kesia, Tasya, siapa namanya? Ya, berdiri dulu kau Tasya. Kesia ya? Oh, Kesia. Silakan dulu berdiri Kesia. Ini Kesia Boru Panjaitan, Mama Boru Tampu Bolon. Ya. Kesia sudah diterima di ibadah ini karena pada saat penerimaan hanya 30 orang dan secara resmi juga namamu disebut di mimbar ini. Ya, bahagiakan orang tua, jangan lagi gereja kepada gereja Metodis, nggak apa-apa karena memang itu mungkin dekat dengan rumah ya. Nah, asal jangan kamu pergi ke Parukitukit, kau Parukitukit. Nah, mudah-mudahan lah kau nanti nggak tahu. Nanti tanya mamamu apa Parukitukit itu. Ya, ya, selamat datang Kesia, Tuhan memberkatimu, cintai HKBP, cintai ibadahnya, supaya kamu bertumbuh dengan baik. Ada mama di sini ikut? Kenapa? Gak ikut? Gak gereja? Kemana mamamu? Lagi arisan? Oh, gak gereja satu hari ini? Bah, di rumah, ke Metodis nanti ya? Mamanya gereja. Jadi satu hari ini nggak gereja mama. Bah, kirim salam sama mama ya. Nah, bilang sama mama, kata Pak Pendeta Sitorus, gereja lah mama hari Senin karena Senin agak luas gerejanya. Nah, oke? Ya, selamat datang Kesia. Bergabunglah dengan teman-temannya di HKBP ini dengan kebaktiannya, dengan ibadahnya. Ya, silakan duduk. Selamat datang Manang di Hita Salihutna. Secara khusus juga anak sekolah minggu ada di sini Tasya. Ini yang saya tadi ini Kesia, ini Tasya. Yang sekarang namanya jadi Malona. Begitu ya. Selamat datang Malona di gereja. Saya masuknya tuh gawe ka sekolah minggu sini botahan di padok. Ya, tapi mamanya pasti bisa mengerti dan menerjemahkan nanti di rumah. Ya, terpujilah nama Tuhan, kita boleh semua hadir di tempat ini amanginang. Suatu sukacita kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Horas marihita salihutna. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara, disadari atau tidak, diakui atau tidak, bahwa keberadaan kita hingga detik ini, hingga hari ini tidaklah terlepas daripada sejarah hidup yang telah kita lalui dalam perjumpaan dengan orang lain. Dengan orang-orang di sekitar kita, dengan apa yang kita baca, dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita dengar, dan dengan apa yang kita lihat. Semua itu tidak terlepas dari perjumpaan kita. Bahkan kalau kita tanya orang tua kita, anak-anak, remaja, naposo bulung,
Keberadaan mereka sampai saat ini tidak terlepas dari bagaimana sampai detik ini keberadaan orang tua kita sampai mempunyai tempat tinggal yang layak. Dari yang indikos, dari yang mengontrak, dari yang tidak punya pekerjaan. Semua itu tidak terlepas dari sejarah perjalanan hidup dan ada hubungannya dengan orang lain. Itu sudah pasti. Di dalam perjumpaan itulah saya sepakat dengan ungkapan orang bijak yang mengatakan, dengan siapa kita sering berjumpa, dengan siapa sering kita berinteraksi, kita akan membangun pergaulan dengannya. Maka kita akan semakin serupa dengan dia. Ya, saya mengulangi ini. Ya. Dengan siapa kita sering berjumpa, dengan siapa kita sering berinteraksi, ketika kita membangun pergaulan dengannya, maka kita akan semakin serupa dengan dia. Kalau penjahat yang kita temanin, lama-kelamaan kita akan mirip dengan dia. Karakternya, habitnya, kebiasaannya, bahkan mungkin wajahnya akan sama. Ya. Artinya secara psikologisnya kita akan semakin sama dengan di mana kita berada, sama siapa kita bergaul. Ya. Saya sepakat dengan ungkapan itu Bapak Ibu Saudara-saudara, karena memang itu realitanya. Demikian bahwa di dalam pergaulan kita saling mempengaruhi satu sama lain. Saling mempengaruhi. Dan kita harus jujur mengakui bahwa sebagai manusia kita punya kecenderungan untuk mencontoh dari apa yang kita alami. Coba tanya Pak Mamat nanti, anak-anak remaja Napos Subulung, ketika kita waktu itu kecil, kita belum mengetahui. Ya. Anak-anak kecil, ketika dia melihat, dia mencontoh. Ketika dia mendengar, dia akan melaksanakan itu. Ya, artinya di sana bahwa kecenderungan manusia ini mencontoh dari apa yang dia lihat, mencontoh apa yang dia alami. Ya, diterima atau tidak, inilah realitanya bahwa kita dibentuk oleh lingkungan kita dan kita mempertontonkan karakter atau gaya di mana kita berada. Jika saudara dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan suku Jawa misalnya, walaupun saudara adalah orang Batak, suku Batak, tetapi lingkungan di mana saudara dilahirkan dan di mana saudara dibesarkan, itulah yang akan dominan mempengaruhi karakter Bapak Ibu Saudara-saudara. Saudara akan lebih mendek berbahasa Jawa dibandingkan dengan berbahasa Batak. Bahkan saudara akan menganggap bahasa Batak itu adalah bahasa lain-lain. Bahkan saudara mengatakan bahwa itu mungkin bisa jadi saudara tidak memakai bahasa Batak. Kenapa? Sudah di lingkungan mendominasi orang Jawa. Oleh karena itu benarlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Amsal 13 ayat 20. Dikatakan bahwa siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang yang bebal menjadi malam. Dan itu juga dipertegas oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Apa dikatakan? Janganlah kamu sesat, bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hati-hati. Berhati-hatilah dalam membangun pergaulan dengan orang lain. Sebab jika tidak demikian, jikalau kita tidak berhati-hati Bapak Ibu Saudara-saudara, maka karakter hidup kita akan dibentuk oleh pergaulan yang kita bangun itu. Dan bisa dipastikan, cepat atau lambat, dampaknya sangat besar dalam kehidupan kita. Hidup saudara dan saya akan binasa oleh karena apa tadi? Pergaulan yang salah itu. Nah, bagian bacaan kita sampai kepada teks ini. Di Minggu Estomihi ini, dalam kitab Keluaran, mengisahkan tentang apa yang dikisahkan di sini, ada perubahan yang terjadi pada wajah Musa. Ada apa dengan wajah Musa? Yakni dikatakan di dalam firman ini, wajahnya bercahaya. Wajahnya bercahaya. Pertanyaannya sekarang, mengapa Musa?
Ada apa dengan wajah Musa? Wajahnya bercahaya. Mengapa wajah Musa bercahaya? Alkitab mengatakan di sini, kenapa wajah daripada Musa bercahaya? Karena dia telah berbicara dengan Tuhan, titik. Dan Alkitab juga menggambarkan bagaimana Allah dengan Musa sama seperti seorang sahabat yang berbicara dengan sahabatnya. Ya, coba kita praktikkan sekarang dulu. Ketika kau mempunyai sahabat, ya sahabat nih ceritanya. Ketika sahabat mengatakan, bro, sepertinya kok beda banget kau hari ini. Wajahmu kok berseri-seri, wajahmu kok gembira banget. Bagaimana tanggapanmu? Kamu semangat atau enggak? Pasti semangat. Pasti, berarti saya ini sekarang lagi bagaimana ya? Tapi sebaliknya ketika teman sahabatmu itu mengatakan, wajahmu kayak mayat hidup ya, wajahmu kok aneh hari ini. Nah, bagaimana kesannya? Gimana kesannya Andreas? Ini Andreas Pasaribu kan? Morgan, sorry. Gimana Morgan? Morgan gimana? Apakah kamu nyaman di tempat duduk itu? Saya tahu dan Amang Sintua Pasaribu tadi kami sedang bercakap singkat. Kayaknya Morgan, kayaknya si Pasaribu sana nggak nyaman kayaknya di depan ya. Kebetulan tidak ada ya pembatasnya. Ya, kita nantikan aja pembatasnya ini selesai dalam minggu ini. Kita sulap ya. Tapi nggak apa-apa, ini juga sebagai masukan. Kita patuhlah kepada ya penerima tamu ya Mang Inang. Nah, maunya di ibadah sore ini, pagi, siang atau siang, ya kita bolehlah mengisi duduk di bangku yang pertama kedua lah. Karena teman-teman kita yang terlambat agak sungkan juga ke depan kan. Kayak si Pasaribu tadi, si Morgan kayaknya ada gusar dia gimana nih ya, saya mau diapain ini kayaknya nih, nah, kan gitu. Nah, kembali kepada Morgan. Apa tadi pertanyaan Morgan? Ya coba, bagaimana kesannya ketika kita mengatakan, Morgan, kayaknya mukamu kok beda banget ya, seperti aneh. Itu gimana perasaan? Senang enggak? Senang atau tidak? Biasa saja. Ya, boleh biasa saja karena dia sudah biasa mungkin dengan pertanyaan begitu. Kamu kok bisa ngomong begitu? Dilanjutkan lagi dengan bahasa keren sekarang kan? Nah, ubur-ubur ikan lele. Kamu Lek gimana sih? Bisa aja dia ngomong begitu kan? Banyak kali cakapmu. Kamu aja kenapa rupanya, mukamu aja jelek katanya pula kan. Jadi bawa santai aja dia, gak ada masalah bagi dia mungkin. Tapi yang pasti akan mengalami perubahan. Itu yang mau kita katakan, akan mengalami perubahan. Ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu yang berdampak. Kita tanya dulu bapak-bapak mama kita, karena ada orang tua di sini. Ya, ini yang selalu setia nih, yang ibadah sore yang masih majuntak ini sama ini. Buah Inang, bulu pajupang di Tongani Bagas, ya, berjumpa dengan keluarga. Bulu songona aneh, amangon di Jabu. Bagaimana perasaan Inang? Berdampak dong ketika marah-marah, ya, ketus, ya. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tapi gayanya, gaya arogan dan segala macam. Nyaman enggak Inang? Iya, enggak. Aman Inang? Pasti tidak nyaman. Apa yang mau kita katakan di sana? Bahwa ketika kita mengalami persekutuan yang tidak nyaman, akan tidak nyaman juga ending outputnya. Musa mengalami persekutuan yang begitu intens dengan Tuhan, sehingga pengaruh Tuhan atas hidupnya begitu besar, dahsyat, sampai dikatakan tadi, wajarlah jika pergaulannya dengan Tuhan memberi dampak yang sangat dahsyat, dan di mana kemuliaan Tuhan nampak pada kulit wajahnya sehingga menjadi cemerlang. Amangina di zaman teknologi sekarang ini, ya, wajah saya yang misalnya coklat, ya,
Kadang-kadang nggak kelihatan, hitam segala macam. Bisa nggak jadi putih? Bisa nggak? Bisa. Dengan cara apa? Dengan segala makeup, ya, filter, pedikur dan apalah namanya itu. Bisa nggak bertahan lama? Bisa bertahan lama, Inang? Tidak bisa bertahan. Yang pasti luntur, yang pasti tidak bertahan lama. Walaupun nampaknya sebentar glowing, jadi lama-kelamaan apa? Gulap. Ya, nampak aslinya kan begitu. Ya, jadi anak-anak remaja Naposo Bulung apa adanya aja, nggak usah terlalu banyak biaya untuk mengalak kopi untuk memberikan aksesoris di muka ini. Nah, biasa aja, jangan terlalu menor, jangan terlalu banyak maintenance. Memang perempuan ini sangat banyak biayanya ya, maintenance-nya sangat biayanya sangat banyak itu, budgetnya. Ya, yang mau saya katakan di sana, bagaimana? Semua yang kita katakan tadi ada waktunya. Dan itu sebabnya dikatakan tadi dalam epistel kita, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Di Musa kita lihat di sini, dia bukan mengatakan ini loh, wajahku lihat bercahaya. Tidak dia mengatakan demikian, tapi orang melihat, wajah Musa kok begitu ya? Dan dia mengatakan tadi, dia tidak mengetahui itu. Dan bahkan dikatakan tadi dalam firman ini, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ya, ketika apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannyalah selubung itu sampai ia keluar, dan apabila keluar dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa ketika kita ternyata menghadap kepada Tuhan, selubung kita ditanggalkannya semua. Makanya kita hadir di gereja ini tidak ada kursi VIP, semua kita sama. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Siapapun itu, artinya apapun jabatanmu, bagaimanapun hebatmu, bagaimanapun luar biasanya kemampuanmu, tetapi di hadapan Tuhan semua itu tidak artinya. Kita sama semua. Karena itu kepada kita anak-anak muda, ya, apa gunanya pintar kalau kalian sombong? Apa gunanya pintar jika saudara ketus, galak, judes, emosian sama orang tua? Apa gunanya pintar kalau kalian tidak ada jiwa mandiri, tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab? Apa gunanya saudara kalau kalian gak punya moral, gak punya akhlak, gak punya mental dan juga sikap? Dan apa gunanya pintar kalau saudara tidak memiliki namanya keinginan, tidak memiliki perjuangan untuk menjadi anak muda yang sukses? Pintar aja nggak cukup. Ya, semua kita bisa sekarang, mau ngapain kita di dunia sekarang bisa. Pintar saja tidak cukup. Kalau kalian pengen jadi anak muda yang sukses, kepada kita anak-anak muda ya secara khusus saya katakan ini, kalian harus memenuhi syarat dan kriteria untuk menjadi anak muda yang sukses. Apa itu? Harus berani, ya. Harus berani, harus tangguh, punya daya juang, karakter, kemampuan, bertanggung jawab, dan masih banyak lagi sebenarnya mau kita katakan dalam firman ini. Hai anak-anak muda yang hobinya di kamar terus, ya, main game, asik-asikan, nggak ngapa-ngapain di rumah, di kamar, ketus, galak, dan judes sama orang tua. Belum mandiri, belum bertanggung jawab, belum punya kemampuan. Saatnya lakukan perubahan dari sekarang. Sebelum terlambat, sebelum keras, sebelum kita jadi beban bagi keluarga. Ya, dan sebelum kita jadi anak yang nggak bisa diandalkan. Dan ciri-ciri anak yang sukses, ciri-ciri anak muda yang hebat, bisa membuat keluarganya harmonis dan membuat orang tuanya bangga. Amin. Itu loh lagu orang Batak sampai sekarang ini masih dipelihara. Anak kokino, iya, dengar itu apa yang dikatakan orang tua. Jangan kamu menjadi beban orang tua. Kamu telah dilahirkan dunia ini
Pertanggungjawabkan itu. Karena apa? Sebagaimana firman ini mengatakan kepada kita pada saat Minggu Estomi, nyatakan cahaya kemuliaan Tuhan. Nyatakan itu. Ya. Dari tadi pagi ke ibadah prarimaja amang ya. Ya, sama idang buru putar-putar sintua kita. Agak miris sebenarnya ibadah-ibadah kita ini. Sudah mau masuk, ya nama juga anak-anak prarimaja ini ya. Masih sempat-sempat orang itu barbel main game yang bulat-bulat itu loh. Sudah mau masuk, bayangkan di rumah juga main game, di kamarnya juga asik dia main game, mau makan juga main game, di kamar mandi juga main game, sampai kepada ibadah juga main game. Wah, bagaimana kita menjadi anak-anak muda yang sukses? Ya, Musa dalam hal ini dia tidak main-main. Musa pun mengalami fase berjumpa secara pribadi dengan Tuhan di Gunung Sinai selama 40 hari lamanya. 40 hari lama itu tidak hari yang singkat. Ya, ini tanggung jawab kita amang. Walaupun sedikit orang tua di sini, tapi mari kita kerjasama. Perubahan ini yang kita temukan pada Zakeus sebagai kepala pemungut cukai. Perubahan itulah yang kita temukan pada Saulus yang penganiaya murid Tuhan Yesus, kemudian berubah nama menjadi Paulus. Perubahan seperti itulah yang kita temukan pada seorang perempuan yang kedapatan berzina. Dan masih begitu banyak lagi orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, perjumpaan yang intens dengan Tuhan. Mereka secara drastis ada perubahan yang sangat luar biasa. Saudara-saudara, jika dulu kita lihat di Alkitab, Musa pun diubah oleh Tuhan dalam perilaku hidup sehari-hari. Apa contohnya Pak Pendeta? Ia dulunya dikenal rendah diri, ya. Seorang yang penakut. Kini memiliki keberanian yang begitu besar, yang dahsyat untuk menyampaikan perjanjian, Taurat Tuhan, hukum Allah kepada umat Israel agar umatnya mentaatinya. Ya. Jika dulu ia harus diwakili oleh Harun sebagai penterjemah, penyambung lidah untuk berbicara, kini Musa sendirilah yang menjadi perantara antara Allah dengan umatnya. Dan ini yang kita rindukan dan sudah diresmikan, dibuka per Guru Malua ya, walaupun belum ada bukunya. Di tahun transformasi ini ada yang kita rubah. Yang dulunya Alkitabnya diberikan oleh para pengajar ketika maka tidak menghapus sial. Sekarang kita rubah. Gereja yang memberikan dengan sukacita Alkitab, bahkan nanti ikut kidung jemaatnya di awal, bukan di akhir. Kenapa di awal? Karena itu adalah buku utama selama mereka belajar firman Tuhan. Boleh digarisbawahi, boleh distabilo, dan itu akan kita tarik pada saatnya bagaimana perjalanan intens nggak engkau dengan Tuhan melalui membaca firman itu. Bukan hanya itu saja, ditantang pada angkatan ini membaca dan sekaligus menulis. Sampai di mana kamu menulis firman Tuhan? Itu perubahan. Ya, hati-hati kepada anak-anak KTI-CID. Jika saudara nanti suatu saat kami lihat cek bahwa saudara tidak ada perkembangannya, saudara dengan tegas akan dikeluarkan dari KTI-CID karena tidak ada faedahnya ternyata saudara dibina. Kalau memang tidak bisa dibina, diapakan? Nah, tapi nggak usah dibinasakan ya. Kasihan nanti, apalagi si Kesia. Hati-hati juga Kesia, namamu selalu disebut di sini. Jangan sampai kamu murtad, jangan sampai kamu juga melenceng. Kamu sudah didoakan, kamu sudah diterima, kamu sudah secara khusus dari sini kamu harus menghargai Tuhan dalam perjalanan kedatanganmu di gereja HKBP Bonang Indah ini. Ya, di situ ada sesuatu yang berubah. Kehidupan persekutuan dengan Tuhan Yesus yang dekat intim, itulah yang membuat hidup kita memancarkan keindahan, dan disitulah kita mempunyai kekuatan-kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan bersumber dari apa? Pergaulan, persekutuan kita yang intens dengan Tuhan.
Dan menjadi pertanyaan kepada kita sebagai orang tua, mungkin karena tidak ada pertemuan, persekutuan kita di tengah-tengah rumah tangga, bisa jadi itu menjadikan anak-anak kita melenceng dari apa yang kita inginkan. Sehingga Tuhan sedang berbicara, sehingga Tuhan sedang menguji kita, sehingga Tuhan memberikan tanda-tanda itu karena kita tidak ada pertanggungjawaban. Hai anak-anak muda, supaya saudara tidak demikian akhirnya sebagai orang tua nanti, karena saudara pasti orang tua suatu saat. Ya. Untuk itu banyaklah engkau membina hubunganmu kepada Tuhan, membaca firman, bersekutu dengan Tuhan. Ya, jangan terlalu banyak kamu bernegosiasi, bercakap-cakap dengan dunia ini. Ya, supaya apa? Supaya apa yang diinginkan oleh firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 5 ayat 16 dikatakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Karena itu di Minggu Estomihi ini, ya, Minggu Estomihi yang berarti engkaulah bukit batu dan pertahananku. Ya, bukit batu ini diibaratkan dengan tentara, soldadu, ya, soldier. Pertahanan, benteng. Mungkin kita semua mengenal benteng. Ya. Begitu hebatnya, bagaimanapun benteng di tengah-tengah perjalanan kehidupan manusia ini, begitu hebatnya benteng, apakah itu benteng ke Takesia, benteng apapun itu, bahkan masih ingat bunker daripada Saddam Hussein? Itu juga bisa diterobos dan bisa hancur. Artinya ternyata benteng apapun kita jadikan di dunia ini, itu bisa hancur. Tapi benteng yang daripada Tuhan tidak akan pernah selesai. Tetapi dia akan mengingatkan kita, sebagaimana firman Tuhan mengatakan di peristiwa transfigurasi, Yesus disalib di bukit dikatakan, inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Itu suara dari atas. Itu suara yang sangat luar biasa. Itu suara sendiri daripada Allah. Suara Allah yang hendak menegaskan kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa Yesus satu-satunya kesempurnaan dari kasih-Nya. Di luar itu tidak ada. Maka kita kepada kesempurnaan itulah. Binalah hubungan persekutuanmu yang intens dengan Tuhan. Hanya Yesuslah yang berkenan di hadapan Allah. Hanya Dialah satu-satunya yang akan menjadi jalan masuk bagi setiap orang percaya untuk mengalami kemuliaan bersama dengan Dia, bersama dengan Allah dalam kerajaan kekal. Dan yang terakhir kita mau melihat foto pendek ini. Merangkul semua tadi apa yang kita sampaikan sebagai anak-anak muda secara khusus. Kalau kita juga melihat video singkat ini, orang tua mohon untuk memaknainya, pembelajaran kepada anak-anak kita. Ya. Ada videonya, kalau memang tidak ada videonya, supaya kita aminkan. Ya, masa kita ditentukan oleh kita sendiri. Ya. Ya, terima kasih.
Masa depan kita ditentukan oleh kita sendiri. Bagaimana itu bisa terwujud kepada anak-anak muda? Tentu di Minggu Estomihi ini. Dan kita semua yang hadir di bait suci ini, segera kita mau mengatakan, tidak ada cara lain, berbaliklah dan pandanglah dia. Ketika kau berbalik dan memandang dia, dia akan mengatakan kepadamu, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Saatnya kita berbalik kepada Tuhan. Amanginang, anak-anak muda, kita mengambil sikap yang tegas untuk meninggalkan cara hidup kita yang lama, yang hanya mau mengikuti kata hati kita sendiri. Dan sekarang kita berkomitmen untuk mengikuti apa kata Tuhan dan siap untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat merayakan Minggu Estomihi. Selamat mempersiapkan diri memasuki minggu-minggu Prapaskah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas segala kasih karunia yang sudah Tuhan anugerahkan dalam perjalanan kehidupan kami dalam satu minggu ini. Engkau telah memberkati kami berkat jasmani, terlebih berkat rohani, sehingga kami ada dan berada kini di tempat ini. Semua itu karena kasih karuniamu semata-mata, sehingga kami boleh diberangkatkan, dimotivasi, dievaluasi oleh firman Tuhan pada saat ini di Minggu Estomihi ini, supaya kami benar-benar menjadikan Engkau bukit batu benteng dan pertahanan kami di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami di dunia yang fana ini. Bapa di dalam sorga, kiranya firman ini mengingatkan kami, supaya kami membangun perjumpaan pribadi dengan Tuhan melalui persekutuan yang intens, yang akan selalu menghasilkan dampak perubahan secara rohani, supaya kami boleh memberikan contoh yang sangat berdampak dimanapun kami berada, sebagai anak, sebagai orang tua, sehingga kami mengalami perubahan rohani yang begitu boleh dirasakan oleh dunia sekitar kami. Bapa di dalam sorga, Engkau mengetahui dan lebih mengetahui siapa kami di hadapan-Mu. Apakah selama ini kami sebagai anak muda bermain-main dengan dunia-dunia yang tidak begitu menjanjikan apa-apa? Apakah kami sebagai anak yang hebat, yang boleh membuat keluarga kami harmonis, membuat orang tua kami bangga? Untuk itu Bapa di dalam surga, saatnya kami melakukan perubahan dari sekarang, sebelum terlambat, sebelum kami jadi beban keluarga, dan sebelum kami jadi anak yang gak bisa diandalkan. Untuk itu kami berkomitmen pada saat ini berbalik dan memandang salib-Mu, supaya hari-hari kami ini penuh dengan berkat-Mu, karena masa depan kami berada di dalam diri kami dengan satu catatan: kami yang punya hubungan yang intens dengan Tuhan, melalui pujian, melalui kidung, melalui firman Tuhan, persekutuan kami dengan Engkau setiap harinya. Itu semua tidak terlepas dalam kehidupan kami keseharian. Hanya nama-Mu yang harus kami agungkan selama kami masih ada, hingga keluarga kami menjadi berkenan di hadapan-Mu. Terpuji, termulialah Engkau Tuhan. Jika kami ada di tempat ini orang tua yang sedang bergumul di tengah-tengah keluarga, tengah anak-anaknya, Engkau Tuhan mengetahui dan lebih mengetahui lebih dalam pergumulan kami masing-masing sebagai orang tua, sebagai anak. Dalam masa depan itu kami yakin dan percaya, karena rencana Tuhan, rancangan-Mu tidak pernah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan sukacita bagi anak-anak-Mu yang selalu rindu berkenan berjumpa di hadapan, sehingga kami menjadi bahagian daripada kebersamaan bersama Tuhan di dalam kerajaan yang kekal. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam segala kerendahan hati, hamba membawakan dalam doa ini anggota jemaat-Mu dalam sukacita merayakan ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, dan ucapan syukur yang membuat kami lebih dekat kepada Engkau. Kau mengetahui pergumulan anak-anak muda ini,
baik dalam pekerjaannya, baik dalam masa depannya, perjodohannya, Engkau lebih mengetahui itu. Karena itu kami membawakan dalam doa ini, supaya kami menjadi anak-anak muda yang tangguh, mempunyai keinginan, perjuangan, sehingga karakter dan moral kami semakin kami baharui melalui kedekatan intens dengan Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak muda yang hebat, anak-anak dari orang tua yang membanggakan, sehingga kami bersama dengan orang tua yang sangat memperhatikan dan mendoakan kami. Dan kami juga sebagai orang tua, Engkau memberikan kekuatan bagi kami ketika kami belum menerima jawaban daripada doa-doa yang kami inginkan. Tapi kami yakin sebagai orang tua, Engkau akan memberikan tepat pada waktunya. Sebab waktumu adalah waktu yang selalu kami inginkan, menjadikan kehidupan keluarga kami semakin Engkau berkati. Berangkatlah jemaatmu ini, anak-anak muda, orang tua yang hadir dalam 1 minggu ke depan bersama dengan anak-anak kami, dengan pekerjaan kami, sehingga kami benar-benar berestomihi menjadikan Engkau menjadi bukit batu pertahanan kami, walaupun banyak tantangan yang kami hadapi di luar sana. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami bersama dengan Engkau. Amin.